Intan, ini kalau kita bicara tadi soal anak, orang tua, kalau Mbak Intan sendiri sekarang putranya berapa? Anakku 4. Suami? Alhamdulillah 1. Saya suka ketukar Pak Ustadz. Anaknya berapa katanya? Anak 1, suami 4. Terbalik gitu. Berarti anaknya 4. Anak 4. Paling besar? Mau kuliah tahun ini. Oh. Iya, Ustadz, insya Allah. Paling kecil? SD kelas 2. Dia mau ayah tiri nggak? Oh enggak ya? Itu pola ngedidiknya seperti apa? Apalagi kan sibuk sebagai juga pengajar, psikolog, artis juga. Bagaimana menanamkan nilai-nilai baik itu? Jadi gini, mungkin nanti aku tuh seneng kayak gini, acara-acara aku tuh seneng karena apa? Aku tuh banyak dapat ilmu ya. Karena buat aku tuh jadi orang tua kan udah ada sekolahnya, ya kan. Betul. Jadi kita tuh harus banyak belajar. Nah, brainstorming. Jadi kalau aku suka menyarankan ke orang tua bahwa kita harus banyak belajar. Walaupun aku psikolog ya, kadang dengan anak sendiri tuh teori babak belur Pak Ustadz. Ketika udah prakteknya tuh babak belur gitu kan. Nah, kalau ditanya aku gimana cara ngasuhnya, cuman untungnya adalah karena aku banyak belajar, banyak bertanya, akhirnya aku tahu gitu. Ternyata walaupun aku punya 4 anak, ya kan, itu masing-masing anak kan punya karakter beda. Iya betul. Nah, orang tua ini harus tahu gimana caranya ngomong yang baik dengan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi beda-beda. Iya, beda-beda karena karakter mereka beda-beda. Nah, kalau aku lebih ke anakku kayak yang penting pada saat ngumpul tuh kita bisa ini Pak Ustadz apa? Kayak quality time lah Pak Ustadz, bener-bener ngobrol, handphonenya ditaruh dulu gitu, terus melakukan sesuatu. Itu penting karena sekarang ini kayaknya ya komunikasi ya Pak Ustadz ya antara orang tua sama anak tuh renggang, karena sekarang kan masa gadget tuh hati-hati loh. Ya, di gadget digital. Orang tua di rumah yang sama bisa nyuruh anaknya makan tuh pakai gadget loh. Nah, di mana? Di kamar. Makan ya, Bunda juga di kamar, makanan di meja makan. Kalau dulu kan aku inget banget. Kalau dulu kan aku inget banget. Iya kan? Kalau dulu aku inget banget almarhum mama aku kan kalau nyuruh makan tuh ke kamar, terus ngetok. Udah datang Tan, makan ya. Kan itu kan beda ya. Itu komunikasi bicara, kita ngelihat kan, dan hal itu ternyata ke program di aku bahwa kalau aku minta anak aku makan, berarti aku harus nyamperin mereka. Jadi buat aku gadget itu bukan media aku untuk komunikasi sama anak gitu. Hebat penerapannya ya. Mas Riko, mayoritas ibu-ibu sekarang adalah ibu-ibu yang bekerja pula. Bukan fokus pada ibu rumah tangga. Betul. Mayoritas ibu, apalagi yang usia 40, 30 ke atas, berumah tangga, mayoritas mereka tidak tinggal di rumah. Tidak full di rumah. Dia bekerja. Yang kita istilahkan dengan wanita karir. Padahal punya anak, punya suami. Betul. Apakah Islam membatasi karir perempuan? Tidak. Tidak ada ayat dan hadis yang melarang perempuan berkarir. Betul. Tetapi dengan catatan harus tahu ilmunya. Tahu caranya ya. Ilmunya. Boleh menjadi politisi, menjadi pedagang, menjadi ASN, birokrat, boleh. Allah tidak melarangnya. Dengan catatan tahu ilmunya. Ilmunya apa? 1, harus dapat ridha dari suami. Itu dulu password pertama. Minta izin suami. Ridha, bukan izin saja, ridha. Kalau kita laki-laki tidak wajib minta izin kepada istri ketika mau keluar. Tidak wajib. Hanya dianjurkan memberitahu. Pemberitahuan. Kalau istri dia wajib memberitahukan dan minta izin kepada suami. Cakep. Nih. Komplain perempuan. Bagus. Komplain perempuan. Saya setuju Pak Ustaz. Komplainlah istri-istri. Kenapa istri harus minta izin? Kenapa suami tidak? Karena memang kewajiban suami cari nafkah di luar. Gimana saya mau dapat nafkah kalau saya cuma tinggal di rumah? Maka suami memang fitrahnya kewajibannya cari nafkah. Cari nafkah lebih banyak di luar. Nah, sementara istri bukan utama tugasnya cari nafkah, tapi mendidik anak. Ada perempuan hebat di luar, tapi alhamdulillah semua kewajiban kepada suaminya terpenuhi. Top. Alhamdulillah, istri yang luar biasa. Luar biasa. Tapi yang lebih banyak kita nampak di permukaan. Sukses di kantor, hebat status sosial, tapi gagal mendidik anaknya. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, yang cewek kawin lari di bawah bandar. Itu dia tuh Pak Ustadz. Suaminya terabaikan. Akhirnya apa? Sukses karir, sengsara di rumah tangga. Begitu usia senja, tidak dihargai sama anaknya. Dan sering kita melihat
Ada orang tua sukses dihormati di kantor, dibukakan pintu mobil ketika dia turun. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP, bahkan dilempar sama piring oleh anaknya. Itu bukan kesuksesan seorang istri. Maka saya kadang-kala merenung, apa masalah perempuan kita sekarang? Itulah sebabnya Nabi ketika sakaratil maut ada 3 pesannya Nabi. Satu diantaranya, perempuan, jaga perempuan di antara kalian. Ketika Nabi sakaratil maut. Betul. Jaga perempuan di antara kalian. Saya bilang, kenapa perempuan akhir zaman? Bukan belum akhir zaman sih. Tanda-tanda sekarang perempuan aneh. Ibu-ibu kita dulu, Mbak Intan kan, ibu-ibunya kan dulu nggak ada sekolah, ibu-ibu kita dulu penghasilannya tidak jelas, rumahnya pun kadang-kala tidak mewah, tapi 10 anaknya bisa sukses. Jadi semua. Jadi. Sekarang kok anak cuman 1, gaji suami besar, rumah mewah, pembantu ada, babysitternya ada, tukang cucinya ada, penjaga kebunnya ada, sopirnya ada. 1 anaknya nggak bisa diurus. Ada apa ini? Nah, ketika usia senja, anak pun mengabaikan orang tuanya. Dan mata kepala saya menyaksikan ada orang meninggal bapaknya, ibunya panik mengurus jenazahnya. Dia telepon saya, Ustadz tolong bantu saya. Mana anak-anakmu? Sibuk semua Ustadz. Saya telepon anaknya yang sibuk, dia pengusaha di Samarinda. Daeng, meninggal ini bapakmu. Gimana, ditunggu atau tidak? Apa katanya? Ya sudahlah Ustadz, sudah lama memang sakit itu bapakku. Biar saya pulang tidak berubah keadaan. Semua biaya pemakaman, pengurusan jenazah saya transfer saja. Nauzubillah min dzalik. Apalagi dia ini yang begini jangan salahkan anak kata. Ini hasil produksi ibu-ibu yang sibuk. Ada begitu. Dari sisi psikologi juga sama Mbak Intan ya? Sama. Ini miris sih. Kalau menurut aku sih ini miris ya. Kalau misalnya ini nggak segera diperbaiki. Ini kan sebenarnya generasi yang sekarang ya Pak Ustadz ya. Generasi yang sekarang nih yang udah mulai jadi kuliah gitu segala macam kan udah kelihatan nih. Nah kalau ini nggak dibenahi nih sama anak-anak generasi kita. Ini lulus nanti adabnya nggak ada. Kalau kita mah bahasanya tata krama lah ya. Nggak ada tata kramanya. Karena udah mulai kelihatan dulu kita pamit cium tangan orang tua kan. Assalamualaikum gitu ya. Bun ya berangkat. Sekarang kan Bun pergi ya. Assalamualaikum gitu. Kalau dulu kan betul-betul cium tangan. Kita gini. Sekarang anak-anak nggak cium tangan. Jauh. Dapat tanya Bapak. Iya, Pak Ustadz yang sekarang.